Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Bunga Ramadanti, NIM G1417053 akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Data Longitudinal Menggunakan Multivariate Latent Curve Model di bawah bimbingan Ibu Yeni Anggraini SSI MSI, Ibu Akbariski Estat MSI, dan Bapak Dr. Bagus Sartono SSI MSI. Berikut pokok bahasan yang akan dibahas yaitu pendahuluan, metodologi, dan daftar pustaka. Pendahuluan latar belakang dimulai dari tingginya kasus kemiskinan di Indonesia yang mencapai 25,67 juta penduduk atau setara dengan 9,66% dari total penduduk di Indonesia, menurut BPS tahun 2018. Di mana kemiskinan itu sendiri merupakan masalah multidimensional yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Menurut Nurwati tahun 2008. Nah, kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas hidup yang didefinisikan sebagai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Menurut Dewi tahun 2017. Nah, berdasarkan BPS, kemiskinan ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Sedangkan kualitas hidup ditunjukkan oleh kemampuan menjalani hidup yang diukur dengan harapan hidup saat lahir, kemampuan memperoleh pengetahuan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan lama sekolah yang diharapkan, serta kemampuan mencapai standar hidup yang layak diukur dengan gross pendapatan nasional per kapita. Menurut UNDP tahun 2018. Nah, data kemiskinan dan kualitas hidup tersebut dapat diukur setiap tahunnya atau berulang, sehingga dapat disebut sebagai data longitudinal yang merupakan data pengamatan berulang pada unit eksperimen, menurut Kuswanto tahun 2005. Nah, data longitudinal sendiri dapat berupa univariate atau multivariate, di mana data longitudinal univariate berarti hanya terdapat satu peubah yang diamati berulang, sedangkan data longitudinal multivariate terdiri dari beberapa peubah laten yang diamati berulang, di mana peubah laten merupakan peubah yang tidak dapat diukur secara langsung. Analisis data multivariate pertama kali dilakukan oleh Becker pada tahun 1954 dengan menggunakan analisis faktor. Nah, selanjutnya tahun 1990, Meredith dan Tisak memperkenalkan metode yang lebih kompleks yaitu analisis faktor konfirmatori atau CFA. Hingga akhirnya sampai saat ini dikembangkan metode latent curve model atau LCM yang memperbaiki dan menetapkan nilai loadings dari metode sebelumnya. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kemiskinan dan kualitas hidup menggunakan model multivariate LCM. Selanjutnya, metodologi data. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia dan diamati pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Dengan peubah sebagai berikut. Yang pertama, peubah laten kualitas hidup dengan indikator angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Serta peubah laten kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama dimulai dari praproses data, yaitu menggabungkan setiap indikator-indikator yang digunakan ke dalam satu dataset, karena sebelumnya indikator-indikator tersebut diperoleh dari laman Badan Pusat Statistik yang berbeda. Nah, yang kedua, eksplorasi data terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, visualisasi data untuk melihat pola tren data. Nah, selanjutnya pengecekan data hilang, dan yang terakhir melakukan konfirmatory faktor analisis atau CFA, di mana CFA ini digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator pembentuk laten, menurut Latan tahun 2012.
Dengan model CFA yang digunakan yaitu X sama dengan lambda X dikali zeta ditambah delta. Dengan keterangan menurut Solihin et al. Tahun 2014, di mana X merupakan indikator, kemudian lambda X merupakan matriks bagi faktor loadings, zeta merupakan vektor peubah laten, dan delta merupakan galat pengukuran. Metode penelitian yang ketiga yaitu analisis data. Dengan tahapan yang pertama melakukan pemodelan data menggunakan multivariate LCM, yang secara fungsional menduga faktor pertumbuhan laten untuk setiap pengukuran berulang, kemudian menghubungkan kedua peubah melalui intercept dan kemiringan acak untuk setiap pengukuran berulang, menurut Bolen dan Curran tahun 2006. Dengan ilustrasinya dapat dilihat melalui diagram jalur di mana Y11 berarti indikator pertama dari peubah laten pertama pada waktu yang ke-1, kemudian Y21 berarti indikator kedua dari peubah laten pertama pada waktu ke-1 dan seterusnya. Nah, karena terdapat 3 waktu yang digunakan di sini, sehingga terdapat 3 faktor, yaitu FY1, FY2, dan FY3. Begitu juga untuk peubah yang W atau peubah laten yang kedua. Nah, kemudian dari masing-masing faktor yang diperoleh ini akan dihasilkan alfa Y dan alfa W yang merupakan intercept. Kemudian dihasilkan juga beta Y dan beta W yang merupakan kemiringan acak. Nah, untuk modelnya dapat dilihat yaitu YIT sama dengan alfa I ditambah beta I lambda I ditambah gamma I WIT ditambah epsilon IT, di mana Y indikator I pada waktu T merupakan kombinasi adiktif dari intercept atau alfa I, kemiringan terhadap waktu atau beta I lambda I, pengaruh spesifik dari kovariat W atau gamma I WIT, dan galat epsilon IT, menurut Bolen dan Curran tahun 2006. Selanjutnya, pendugaan parameter dilakukan menggunakan metode maksimum likelihood estimation yang menentukan nilai dugaan parameter dengan memaksimalkan fungsi likelihood atau joint probability function dari peubah yang digunakan, menurut Beckerly et al. Tahun 2008. Nah, yang terakhir, evaluasi model menggunakan dua nilai yaitu RMSEA dan CFI, di mana RMSEA atau Root Mean Square Error of Approximation adalah indeks yang digunakan untuk mengkompensasikan statistik T-square dalam sampel yang besar. Nah, nilai RMSEA menunjukkan goodness of fit yang diharapkan bila model diduga dalam populasi, menurut Halim et al. Tahun 2014. Sedangkan Comparative Fit Index atau CFI adalah indeks kesesuaian inkremental yang relatif tidak sensitif terhadap besarnya sampel dan tidak dipengaruhi kerumitan model. Nah, besaran indeks CFI yaitu pada rentang 0-1, di mana 1 mengindikasikan tingkat fit yang paling tinggi, menurut Halim et al. Tahun 2014. Nah, yang terakhir, interpretasi, yaitu menginterpretasikan hasil pemodelan agar lebih mudah dipahami. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.